Kisah kedatangan Belanda ke Nusantara bermula dari nafsu besar Eropa terhadap rempah-rempah yang dijuluki emas coklat. Setelah jalur perdagangan lama di Eropa terblokir, bangsa Belanda dipelopori oleh armada Cornelis de Houtman pada tahun 1959 nekat berlayar ribuan mil. Kedatangan awal di Banten memang penuh gejolak, namun keberhasilan pelayaran berikutnya memicu gelombang kedatangan pedagang lain. Untuk meredam persaingan dan memaksimalkan keuntungan, lahirlah sebuah entitas raksasa pada tahun 1902, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC dengan cepat beralih dari sekedar berdagang menjadi kekuatan politik dan militer. Mereka menerapkan monopoli perdagangan dan politik licik, divide et impera atau adu domba, untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan lokal satu persatu, menancapkan kuku kekuasaan dari pusatnya di Batavia. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799 dan kekuasaannya diambil alih, penderitaan rakyat mencapai puncaknya. Abad ke-19 ditandai dengan dua sistem paling kejam, kerja paksa atau kerja rodi yang memaksa jutaan orang membangun infrastruktur seperti jalan raya pos dengan nyawa sebagai taruhannya, dan tanam paksa atau kultur stelsel yang memaksa petani menanam komoditas ekspor. Namun di tengah kegelapan muncul secercah harapan politik etis pada tahun 1901. Walaupun niat awalnya adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja, program edukasi ini tanpa disadari melahirkan golongan terpelajar pribumi, cikal bakal para pemimpin dan motor pergerakan nasional yang mulai menyorakan kata Indonesia. Dominasi Belanda yang kokoh akhirnya goyah dan runtuh dalam sekejap ketika kekuatan imperialis baru, Jepang, datang di tahun 1942 selama Perang Dunia II. Penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad berakhir, namun kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menjadi awal dari babak paling menentukan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda mencoba kembali di bawah payung sekutu, memicu periode konflik yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan. Masa proklamasi inilah di mana periode kelam masa bersiap terjadi antara tahun 1945 hingga 1946, di mana sentimen anti-kolonial memuncak, menyebabkan kekerasan, pembunuhan massal yang menargetkan mereka yang dianggap pro-Belanda. Selain itu, di gelombang berikutnya pada tahun 1950-an, ketegangan antara Indonesia dengan Belanda mengenai perebutan Irian Barat membuat puluhan ribu warga Belanda dan keturunan Indo-Belanda eksodus besar-besaran dari Indonesia menuju Eropa. Istilah bersiap sendiri secara harfiah berarti siap atau siaga, menjadi akrab karena digunakan sebagai seruan oleh para pemuda pejuang kemerdekaan dan milisi di masa itu. Periode ini ditandai oleh kekerasan massal dan kekacauan yang timbul dari kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah dan sentimen anti-kolonial yang memuncak. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, pada 15 Agustus 1945 terjadi vakum kekuasaan sebelum pasukan sekutu termasuk perwakilan Belanda atau NIKA tiba di Indonesia. Penindasan Belanda selama berabad-abad ditambah dengan pendidikan militer dari Jepang, antara lain Heiho dan Peta, menciptakan generasi pemuda yang sangat militan dan bertekad untuk mencapai kemerdekaan 100%. Mereka melihat kembalinya Belanda sebagai ancaman serius sehingga menimbulkan sentimen anti-kolonial yang kuat. Tidak adanya otoritas yang stabil menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia, membuat milisi-milisi rakyat, laskar pejuang, dan kelompok pemuda bergerak sendiri-sendiri, seringkali dipicu oleh emosi revolusioner. Kekerasan pada masa bersiap diarahkan kepada mereka yang dianggap sebagai simbol kolonialisme atau berpotensi mendukung kembalinya Belanda. Target utama meliputi orang Belanda dan Indo-Eropa atau keturunan campuran Indonesia-Eropa yang baru saja dibebaskan dari kamp interniran Jepang. Selanjutnya orang Tionghoa yang terkadang dianggap pro-Belanda atau mendapat keuntungan ekonomi pada masa kolonial, dan sejumlah elit pribumi atau tokoh lokal yang dianggap berpihak pada status quo lama. Kekerasan pada periode ini berlangsung brutal dan spontan, terutama di daerah Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat revolusi. Ribuan orang Eropa dan Indo-Eropa ditangkap, disiksa dan ditahan di kamp-kamp dadakan oleh kelompok-kelompok pemuda. Terjadinya perampasan dan penjarahan membuat harta benda, rumah, dan toko milik orang-orang yang dicurigai pro-Belanda atau kaya termasuk orang Tionghoa dijarah. Terjadi banyak insiden pembunuhan massal di berbagai wilayah. Banyak korban yang disiksa atau dihilangkan nyawanya secara kejam oleh milisi, mencerminkan kebencian yang mendalam terhadap penjajahan. Masa bersiap merupakan cerminan dan transisi kekuasaan yang penuh darah, di mana cita-cita kemerdekaan diwujudkan bersamaan dengan luapan kemarahan kolektif terhadap masa lalu kolonial, menciptakan jurang pemisah yang traumatis antara masyarakat pribumi, Indo-Eropa, dan Belanda. Periode chaos ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1946. Seiring dengan semakin terorganisirnya militer Republik Indonesia dan datangnya pasukan sekutu termasuk Belanda yang kemudian memicu konflik perang formal yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II.
Setelah gelombang pembantaian dan kekerasan di tahun 1946 hingga pecahnya perang antara militer Belanda dengan Indonesia antara tahun 1947 hingga 1949 yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda 1 dan 2, gelombang kekerasan kepada orang-orang Belanda kembali terjadi antara tahun 1957 hingga 1962. Pengusiran yang lebih terstruktur dan massal kembali terjadi mulai akhir 1950-an yang didorong oleh ketegangan politik mengenai sengketa wilayah Irian Barat atau Papua yang dikenal sebagai Black Sinterklaas. Setelah kedaulatan Indonesia diakui pada tahun 1949, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Kegagalan negosiasi memicu kemarahan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada 5 Desember 1957, Presiden Soekarno melalui Departemen Kehakiman mengeluarkan perintah pengusiran terhadap puluhan ribu warga Belanda yang masih tinggal di Indonesia. Soekarno menganggap mereka berbahaya bagi negara. Pada hari yang sama, Soekarno melarang perayaan Hari Sinterklaas yang dirayakan oleh umat Nasrani baik Belanda maupun Indonesia. Surat dari Kementerian Kehakiman membuat 46.000 orang Belanda angkat kaki dari Indonesia. Surat tersebut juga membuat bangsa Belanda hanya memiliki dua pilihan, yaitu dipulangkan ke Belanda atau mati. Seruan ini kemudian disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki sentimen anti-Belanda, dan sikap anti-Belanda menyebar luas ke seluruh daerah di Indonesia. Warga Belanda yang tersisa menjadi takut untuk keluar rumah dan tidak lagi mendapatkan pelayanan dari fasilitas umum seperti toko, restoran, dan hotel, membuat orang-orang Belanda dan Indo-Belanda seakan menjadi warga kelas 2 di Indonesia. Peristiwa ini mengubah suasana Sinterklaas yang seharusnya meriah menjadi suasana mencekam dan muram bagi orang-orang Belanda di Indonesia. Selain mengusir orang-orang Belanda, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dan mengambil tindakan drastis pada tahun 1957. Dengan menasionalisasi perusahaan Belanda, semua perusahaan dan aset milik Belanda seperti perkebunan, bank, termasuk Javasche Bank, dan perusahaan dagang diambil alih oleh Indonesia. Ini adalah pukulan ekonomi telak bagi Belanda. Dari dua peristiwa inilah yang membuat sampai saat ini di Indonesia tidak adanya keturunan Belanda atau keturunan Belanda Indonesia yang tersisa. Selain itu, pengusiran dan pelarangan bahasa Belanda membuat Indonesia menjadi negara yang tidak memakai bahasa penjajahnya sebagai bahasa ibu. Berbeda dengan negara-negara jajahan lain seperti di Afrika, di mana banyak negara di Afrika yang justru masih memakai bahasa Prancis atau Inggris sebagai bahasa utama atau bahasa sehari-hari, di mana bahasa ini dibawa oleh kolonialisme Inggris dan Prancis di Afrika. C'est bien amusant, on a apprécié. Tout le monde était heureux. Et donc partout on doit célébrer la lumière, bon, c'est important. Le plus beau sapin du monde après celui de Mexico. Namun bagaimana jika tidak pernah ada pengusiran terhadap orang-orang Belanda pada tahun 1957 hingga 1962? Bagaimana wajah Indonesia saat ini? Apakah wajah-wajah blasteran Indo-Belanda akan bertebaran di jalan-jalan di Indonesia? Apakah bahasa Indonesia tidak menjadi satu-satunya bahasa yang kita pakai? Bagaimana dengan ekonomi kita? Mari kita masuk ke dunia alternatif. Perlu dicatat bahwa skenario ini mengasumsikan bahwa proses dekolonisasi dan pengakuan kedaulatan Indonesia tetap terjadi, namun dengan kesepakatan bahwa minoritas Belanda atau Indo-Belanda diizinkan tinggal dan berintegrasi secara damai. Analisis ini didasarkan pada teori demografi, sosiologi minoritas, dan ekonomi pembangunan. Secara demografi dan stabilitas sosial, tanpa eksodus massal, jumlah komunitas Indo-Eropa atau keturunan campuran di Indonesia akan jauh lebih besar. Mereka adalah kelompok yang secara budaya blasteran, mengenal budaya Eropa dan pribumi. Indonesia akan memiliki minoritas rasial yang terstruktur dan signifikan, selain Tionghoa dan Arab. Jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa, terutama yang terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Daripada terisolasi, mereka mungkin telah membentuk komunitas yang berintegrasi secara vertikal di struktur masyarakat, mirip dengan komunitas Tionghoa yang diakui sebagai warga negara. Meskipun secara resmi sama, lapisan sosial yang diwariskan dari masa kolonial sebagai warga kelas menengah ke atas kemungkinan akan tetap mempengaruhi posisi mereka, menyebabkan potensi ketegangan, tetapi juga menciptakan jembatan budaya yang unik. Pengusiran massal pada tahun 1957 diikuti dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang menyebabkan hilangnya ratusan ribu manajer dan teknisi yang mahir, membuat Indonesia juga terguncang secara ekonomi, di mana kekurangan sumber daya manusia yang mahir terasa sangat signifikan. Sehingga
Jika tidak adanya pengusiran antara tahun 1957 hingga 1962, maka Indonesia tidak akan mengalami kekosongan mendadak tenaga ahli di sektor perkebunan, pertambangan, perbankan, dan administrasi. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dapat mempertahankan staf ahli yang kritis. Selain itu, keahlian teknis di bidang sipil dan teknik yang banyak dikuasai oleh Belanda dan Indo-Belanda akan tetap tersedia. Proyek-proyek pembangunan pasca kemerdekaan mungkin dapat dieksekusi dengan efisiensi yang lebih tinggi dan ketergantungan lebih rendah pada konsultan asing di awal kemerdekaan. Kemudian juga komunitas Belanda dan Indo-Belanda yang tetap tinggal bisa menjadi jembatan penting untuk investasi, perdagangan, dan transfer teknologi dari Eropa yang berpotensi mempercepat modernisasi industri. Pengaruh Belanda tidak akan berhenti sebagai peninggalan sejarah, tetapi akan terus hidup sebagai budaya minoritas yang aktif, di mana bahasa Belanda kemungkinan akan tetap bertahan sebagai bahasa minoritas yang digunakan secara turun-temurun, terutama di kalangan profesional, akademisi, dan komunitas Indo-Belanda. Ini bisa berarti bahasa Indonesia akan menyerap lebih banyak kosakata dan struktur formal dari Belanda, memperkaya khazanah linguistik. Tanpa eksodus guru dan profesor yang signifikan, lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Belanda seperti ITB dan UI akan mempertahankan standar dan kurikulum Eropa untuk waktu yang lebih lama. Kualitas pendidikan mungkin akan lebih tinggi dan lebih terstruktur di tingkat elit. Dalam bidang arsitektur dan seni, pengaruh Belanda akan membuat kota-kota besar akan menjadi seperti Eropa secara estetika, karena komunitas ini akan terus memelihara dan mengembangkan warisan arsitektur kolonial, menjadikannya bagian integral dari kota modern, bukan sekedar benda sejarah. Namun skenario ini memiliki implikasi politik yang paling besar, khususnya pada isu nasionalisme dan identitas. Nasionalisme Indonesia akan dihadapkan pada ujian yang lebih besar, bagaimana mendefinisikan bangsa Indonesia untuk mencakup kelompok yang memiliki ikatan rasial dan budaya dengan mantan penjajah tanpa mengorbankan semangat kemerdekaan. Sementara keberadaan kelompok ini bisa memicu konflik, terutama jika mereka dicurigai sebagai agen asing. Di sisi lain, integrasi mereka dapat menciptakan masyarakat yang lebih toleran terhadap perbedaan dan meminimalkan fokus pada identitas rasial. Jika minoritas Indo-Eropa mempertahankan peran ekonomi atau profesional yang kuat, mereka mungkin akan menjadi kekuatan penyeimbang yang mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan elit pribumi tertentu, meskipun ini adalah pisau bermata dua. Jadi kesimpulannya, jika Indonesia tanpa pengusiran besar-besaran orang Belanda, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih multikultural secara rasial dan lebih efisien secara ekonomi di periode awal kemerdekaan karena adanya tenaga ahli yang tersedia. Namun, ia juga harus berjuang dengan pertanyaan mendasar, bagaimana mengintegrasikan warisan kolonial secara fisik dan budaya tanpa mengkhianati narasi perjuangan kemerdekaan. Kemungkinan besar wajah Indonesia hari ini adalah perpaduan yang lebih kompleks antara modernitas Eropa yang lestari dan semangat nasionalisme yang terus bernegosiasi dalam keragaman masa lalunya. Bagaimana menurut kalian?